Iya, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Langsung saya kita buka Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, saudara. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia, yaitu Kristus, ya, dan berseru, katanya apa? Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin, saudara. Kita bersyukur setiap Desember kita merayakan hari Natal. Apa itu Natal? Natal adalah kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Nanti kalau saudara ketemu orang di luar sana bertanya gitu ya, kenapa Tuhan harus jadi manusia? Ya, kok Tuhan jadi manusia? Yang pertama saudara balik tanya gini sama dia, Tuhan itu maha kuasa atau enggak? Ya, kenapa Tuhan harus jadi manusia? Ayat tadi berkata begini, yang terakhir ayat 18 kita baca, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Yesuslah yang menyatakannya. Dia di situ huruf besar menyatakan kepada Kristus. Ya, kenapa Tuhan harus turun dalam menjadi rupa manusia? Karena dari awal tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, melihat Allah. Lalu Yesus Kristus turun ke dalam dunia, dialah yang menyatakan bahwa itu adalah Tuhan. Makanya kita bersyukur jadi orang Kristen. Dan dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Wow, enggak saudara? Tapi Yesus datang membawa kasih karunia yang pertama. Kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena harusnya akibat dosa semua manusia itu pasti mati. Tapi Kristus datang, dia memberikan pengampunan, kita diterima menjadi anaknya, sehingga setiap orang yang percaya padanya menerima kasih karunia untuk bisa diselamatkan, saudara. Jadi kalau hari ini saudara sedang dalam pergumulan, tidak usah nangis alay lebay dan berkata, Tuhan, kenapa aku begini? Tuhan, kenapa aku bergumul seperti ini? Ketika kita mengalami penderitaan dan kelemahan, percayalah, Tuhan Yesus sudah pernah mengalami bahkan yang lebih berat dari apa yang kita alami. Makanya hari ini kita lihat, saudara, Yesus itu berkata begini, ya, dia Tuhan yang merasakan penderitaan yang kita rasakan. Terlalu rugi kalau kita hidup yang hanya 70 tahun. Kalau sampai, enggak semua bisa sampai 70 tahun. Lihat sebelah kananmu, mungkin minggu depan udah enggak ada. Ya, yang sebelah kiri mungkin besok. Ya, saya selalu ingetin begini kalau saya khotbah, biar kita ini ingat-ingat, biar tobat. Ya, karena umur manusia ini seperti uap, kata firman Tuhan. Bahkan sakit penyakit. Banyak orang gagal ketika di garis akhir, saudara. Ketika Tuhan izinkan sakit,
Banyak orang akhirnya menolak Tuhan, merasa Tuhan tidak adil. Kasih karuniaku itu cukup bagimu, kata Kristus. Bahkan sampai pada kematian di detik terakhir, yang terpenting hidup kita hari ini itu bukan sekarang, tetapi hidup setelah kita mati nanti satu saat. Di sana telah menanti kehidupan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berpegang pada Kristus. Ayat ini berkata, tadi kita lihat saudara, karena itu firman ini berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus sudah lahir membawa kasih karunia, dan kita diizinkan ada untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apapun penderitaanmu hari ini, ayo mendekat kepada tahta kasih karunia itu dan berpegang teguh kepada Kristus, supaya engkau dapat menerima rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mendekat pada Tuhan apapun persoalan hidupmu hari-hari ini. Cintai Tuhan, dan biarlah kita mau berkata, Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi aku. Natal itu adalah sebuah peristiwa kasih Tuhan yang tidak terbatas bagi saudara dan saya. Rasul Paulus berkata, untuk apa kasih karunia Kristus itu bagi kita? Dia bilang begini, aku ada hari ini sebagaimana aku ada itu karena kasih karunia. Dan Rasul Paulus berkata, dan kasih karunia itu yang dianugerahkan kepadaku tidak pernah sia-sia. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saya suka bingung kalau ada orang bersinah, nggak tobat-tobat. Ini orang kok nggak menghargai kasih karunia itu loh. Saya tuh melihat kalau ada orang itu saudara yang tidak mau bertobat dan tidak mau sungguh-sungguh, yang tetap hidup ya sebagai homoseksual. Banyak orang Kristen yang suka keluar masuk di gereja, tapi yang homo tetap homo. Ya, jadi boti-boti. Banyak. Saya suka bingung kalau lihat ada orang Kristen yang jadi peliharaan om-om. Saya tahu saudara, beberapa orang di Jakarta itu pelihara om-om. Dipelihara om-om. Kalau bikin status, dia naik mobil mewah, dia tulis gini, terima kasih berkat-Mu Tuhan. Padahal itu berkat om. Dari setan, syaiton. Ya, tapi berani dia berkata begitu. Jalan-jalan ke luar negeri, puji Tuhan, kau sedang menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Mari kita mencoba menghargai kasih karunia Tuhan dengan kita ini hidup dalam pertobatan, menjauhi segala dosa dan mensyukuri segala anugerah Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Ya, hidup kita ini milik Kristus, tubuhmu itu milik Kristus. Makanya Alkitab bilang tubuh adalah untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan. Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan kasih karunia itu? Mari kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan selama masih ada waktu, kita mau bilang, Tuhan, aku masih hidup di dunia ini Tuhan, pakai hidupku untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Kasih karunia itu dilimpahkan. Ingat loh, Tuhan menyediakan, tadi dikatakan kasih karunia demi kasih karunia. Engkau bisa menjadi pengusaha sukses itu hanya karena kasih karunia. Karena banyak orang naik bukan karena kasih karunia. Dengan kesombongannya dia bisa, tapi sedikit saja dia tergelincir dan jatuh. Dalam waktu sekejap Tuhan bisa jatuhkan saudara. Mari kita mengejar perkenanan Tuhan dan berpegang erat di dalam kasih karunia Tuhan.
Tuhan, kami ini tidak bisa apa-apa. Kami ada hari ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita menyadari itu, saya percaya saudara, ayo kita ada di penghujung tahun. Kita nggak tahu apakah kita masih bisa masuk tahun 2026. Itu hanya atas kasih karunia Tuhan. Kita bergumul dan bersedih untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana tanpa mereka sangka, tanpa mereka duga. Apakah mereka pernah berpikir tanah longsor itu, banjir bandang itu akan datang hari itu? Gak ada yang tahu. Tiba-tiba rumahnya keseret air. Saya melihat ada bapak yang gali-gali tanah, menangis mencari anaknya. Ada ibu yang menangis gali tanah cari suaminya. Ada suami yang gali tanah cari istrinya, belum ketemu. Ribuan korban, saudara. Betapa rapuhnya kita manusia yang tidak bisa melakukan apapun ketika sesuatu terjadi. Karena itu kita perlu hidup di dalam kasih karunia. Kita ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, saudara. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ini hidup kami, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aku sesalkan